Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal safety riding lagi. Karena kemarin penulis kebetulan nemu video, terus akhirnya cari-cari video lagi soal safety riding ya. Yang jadi bahasan utama adalah pengereman, karena ya pengereman sangat penting ya. Akselerasi itu ya jarang-jarang jadi fokus ya. Kalau caranya akselerasi ya gitu, mau akselerasinya payah, mau akselerasinya oke, kemampuan akselerasi payah ataupun oke ya jarang-jarang jadi pemicu faktor keselamatan. Nah, tapi kalau pengereman iya. Ada dua hal ya yang sebenarnya jadi inti dari pengereman. Inti dari kesalahan pengereman. Yang pertama adalah ngeremnya kelamaan. Ngerem nggak berhenti-berhenti. Yang kedua adalah ketika ngerem jatuh. Jadi ada dua hal yang dicegah, yaitu ngeremnya kelamaan dan ngerem bikin jatuh. Di dalam pengereman ada beberapa istilahnya faktor yang harus diperhatikan. Penulis nggak bawa catatan, jadi kalau nggak lengkap ya mohon dimaafkan. Ada faktor menghindar, ada faktor apa yang terjadi kalau bannya selip, bagaimana menekan rem dengan baik, bagaimana soal kesiagaan, terus apa lagi ya, sementara itu dulu aja wes. Cara mengerem juga ya. Dalam soal kesiagaan, standby-nya bagaimana? Sekolah riding Indonesia itu rata-rata menyarankan untuk tidak menaruh jari di tuas rem. Alasannya kalau panik ya, kata-kata kalau panik ini penting. Maka refleksnya adalah nekan rem. Saya yakin di sini rata-rata sebelum ikut training, perilaku bapak ibu nih, jari yang ini nih telunjuk, kalau nggak yang tengah, kita pasti megang ini nih. Ya tadi kita setengah mati tuh, setengah mati karena dia ini kok begini, sekarang pada pas dua begini lagi. Nah sekarang kami kasih tahu alasannya, bahayanya kalau bapak kayak gini, yang kami kocokkan refleksnya pak, bukan berarti nggak boleh tekan depan, tapi kami akan menggunakan refleksnya. Kenapa? Kalau bapak sampai kaget ini refleks kebejak, ya roda depan sampai ngunci. Efeknya kenapa pak? Stangnya ngebuang. Stangnya ngebuang pak, apalagi kalau jalan licin. Nah, kalau stang udah ngebuang, motor biasanya narik kita ke bawah pak. Sat. Berarti bapak jatuh busrak. Ya, atau kalau lintasannya kering, ini motor kayak ngelempar ke depan. Ya, ini saya contohin deh. Nah, pertanyaan saya adalah, bapak misalkan, ibu misalkan kecepatannya 70. Ya, setelah sadar, ya lalu tutup gas. Pertanyaan saya, rem manakah yang terlebih dahulu bapak tekan? Depan dulu, baru belakang, atau belakang dulu, baru depan? Belakang dulu baru depan. Hah? Belakang dulu baru depan? Dan depan dulu baru belakang ada? Ada. Dua-duanya? Nggak mungkin pak, pasti salah satu ada duluan. Nah, pak, ini kan persepsinya beda-beda, betul nggak? Nah, sekarang kita samakan. Efeknya beda-beda pak. Ya, sekarang saya dari sana kecepatan 50 sampai garis putus, saya tutup gas, lalu saya hanya gunakan rem belakang, nggak pakai rem depan. Oke, kita lihat jarak pengeremannya seperti apa pak, jauhnya segimana, semaksimal saya.
Kedua, saya nggak pakai rem belakang. Ini seperti apa? Oke, nanti akan ketemu jawabannya tuh. Ya, karena ini sangat-sangat berbahaya Pak. Kalau kita tinggi Bapak, nah remannya saya tekan nih. Ya. Saya mulai ngerem itu di bendera merah. Ya, buat maksimal saya Pak. Ya, itu aja rem belakang. Sekarang saya hanya gunakan rem belakang. Jadi jawaban Bapak Ibu, rem depan dulu apa rem belakang yang tekan? Rem mana? Makanya bagus saya heran. Kenapa saya rem belakang, bukan rem? Wih, gula nabrak depan, betul nggak? Karena banyak orang yang pada punya mereka lakukan apa? Rem belakang dulu, baru tampil di depan. Bukan salah, dia kurang maksimal. Kenapa nggak maksimalnya? Karena kalau Bapak tekan rem belakang dulu, Bapak lihat tuh ada jarak dan waktu yang terbuang. Satu detik berharga loh Pak, jalan raya. Ya. Ketika di jarak dan waktu yang terbuang, walaupun tambah rem depan, kalau si objek depannya makin dekat, misalkan objek depan makin dekat nih mobil, ini tekanannya Bapak tambah tekan lagi nggak? Kira-kira? Iya pasti, itulah berpotensi mengalami rodanya sulit sampai terkunci karena ngeremnya nggak maksimal. Jadi harus depan dulu baru belakang. Ya kenapa? Karena hanya rem depan lah, karena hanya ban depan lah yang mampu menahan bobot besar tadi Pak dari belakang. Ya kan gini Pak, ini kalau kita gas, kita ke belakang kedorong. Ketika Bapak tutup gas, kawan pengereman, bobot dari belakang pindah ke mana? Depan. Bobot pindah ke depan, nah rodanya dari roda depan itu kan bobotnya nih. Sehingga daya traksinya kan besar. Sehingga makanya kalau tadi kita tekan rem depan, menghambat kecepatannya jadi maksimal. Dibandingkan dengan rem. Nah, kenapa rem belakang tidak maksimal Pak? Kan bebannya pindah ke depan, ini kan bebannya nggak ada, cuma sedikit. Bukan nggak ada, maaf, sedikit. Ketika sedikit Bapak tekan rem belakang, ya daya traksi cuma sedikit, sehingga apa jaraknya? Oke, biasanya Mas Dimas, posisi tangannya seperti apa ketika berkendara? Oke, pertanyaan saya, apa yang membuat Mas Dimas ya melakukan jari ini standby di rem depan? Jaga-jaga kalau depan berhenti. Siap-siap. Yes. Pasti banyak sekali orang beranggapan seperti itu, Mas. Betul. Nah, itulah yang banyak menyebabkan kecelakaan, Mas. Kenapa? Iya, refleks. Kita kan manusia menyederhanakan refleks. Ketika standby, ya, kita kaget, padahal kita nggak mau ngerem, tapi ini gerakannya refleks. Gitu ya? Iya, ketika refleks, tekanannya kan nggak bisa kita ini, Mas. Nggak bisa kita atur. Sehingga roda depan gampang kekunci. Kalau motor ABS mungkin agak sedikit nggak berbahaya, risikonya berkurang. Depan. Ya, ketika tidak ingin melakukan pengereman, jangan jari standby di rem depan. Usahakan standby-nya biasa aja. Jari-jari itu tetap di handle, jangan dituas. Kenapa sih nggak di sini? Nggak kita standby aja. Jadi kalau ada rem mendadak atau insiden kita bisa sudah siap-siap ngerem kan gitu ya? Nggak begitu. Safety-nya adalah ketika kita ada di tuas ini sepanjang jalan, tanpa kita sadari dia ketekan. Pas narik gas. Nah, kita narik gas ini ketekan. Meskipun nggak banyak, hanya sedikit aja. Nah, sedikit segini, sedikit, ya berapa segini aja. Itu olinya udah mompa ke sini. Otomatis nanti kalau cuman ke pasar ke depan, habis itu balik. Kalau kondisi touring atau pulang, misalnya pulang kampung, ini ketekan, ini mompa terus. Ini bakal panas Pak. Ini melar. Panas, habis ini dia mau ke sini. Ininya habis kampasnya. Habis itu kampas habis, piringannya panas. Itu menyebabkan loss remnya jadinya. Itulah yang membuat remnya itu blong kadang-kadang di jalan. Itu kita tanpa sadari ini ketekan ke rem, kepencet. Nah, apalagi motor-motor baru itu sensitif. Dia pegang sedikit itu udah gitu ya. Pegang sedikit itu udah ini gitu ya, mompa gitu ya. Nah, diomongkan kalau jari nggak dituas rem, kalau panik nggak akan nekam rem. Nah, itu konsepsi yang salah ya. Omongan itu seakan-akan kalau jari nggak dituas rem,
orang panik itu nggak akan niatan tekan rem. Serah, ini waras atau enggak sih orang-orang ini ya? Orang kalau panik ya terus ditunda-tunda gitu, ya makin panik dong. Dibiarin waktu lama-lama ya makin panik lah, bukannya makin tenang. Misal jari nggak dituas rem gini ya, ada mendadak nyebrang mendadak gitu, nggak langsung meraih rem gitu, ya sama aja lah, sama aja. Bedanya adalah kalau jari dituas rem itu bisa langsung keraih remnya. Kalau jari nggak dituas rem harus meraih rem dulu, itu bedanya. Tapi kalau udah panik, mau jari nggak dituas rem atau jari dituas rem sama saja, nggak ada bedanya lah. Katakannya kalau panik. Konsepsi ini loh yang entah mengapa mereka itu nggak sadar gitu loh. Apa emang itu sudah ada penelitiannya kalau jari nggak dituas rem itu kecelakaan lebih sedikit? Apa sudah diteliti? Apa sudah dibandingkan? Penelitian ada. Penelitian yang menunjukkan bahwa 30% kecelakaan terjadi karena orangnya telat ngerem. Itu loh, itu yang harus diperhatikan malah. Jadi kecelakaan terjadi orangnya nggak sempat ngerem sama sekali. Itu harusnya yang jadi fokus. Kok malah dibalik? Lihatlah faktanya. Faktanya orang celaka itu karena telat ngerem. Itu fakta, nggak bisa dibantah wis. Itu hasil riset, ada penelitiannya. Kan yang ngeri. Ban NMAX ini paling lemah kalau di jalan yang licin itu ya. Ngiri kanan pegel-pegel. Jadi yang namanya pengereman ya, itu dibutuhkan reaksi yang cepat. Kalau jari nggak dituas rem, panik, ya tetap lah. Dan penulis juga pernah merasakan itu. Jadi nggak bisa pakai alasan panik gitu kalau jari dituas rem terus nekennya kelebihan. Sama kalau panik jari nggak dituas rem tetap nggak ada alasan ya. Udah penulis jelaskan sebelumnya. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi ketika ban selip. Kalau ban selip, nah itu wis gimana ya, kalau namanya motor lagi ban selip itu masih bisa dikoreksi lah ya. Ini syaratnya adalah jalan di lintasan lurus.
Perhatikan ya, syaratnya adalah jalan di lintasan lurus. Itu entah mengapa yang dicontohkan adalah ketika rem belakang selip. Nggak ngerti bener. Soalnya kalau rem depan selip itu biasanya sulit di recover. Kalau rem depan selip itu biasanya ketika motor belum pindah arah, dilepas remnya, balik grip lagi. Tapi kalau ban belakang beda lagi. Ban belakang itu biasanya kalau selip itu sudah sudah apa namanya, sudah geser gitu ya. Itu bahaya kalau misalnya kita lepas remnya, bahaya, apalagi di jalan yang nggak licin. Jangan sekali-sekali lepas rem ketika ban belakang selip dalam kondisi belakangnya itu belok. Jadi di anjuran Amerika saja disebutkan bahwa kalau ban belakang selip, biarin selip, rem pakai rem depan. Jadi kalau bapak karena udah mulai ngunci, tekanan udah terlalu kencang, jangan ditekan terus. Yes, betul. Tapi tekanannya sudah dilepas. Lepas pak, kenapa? Supaya kerja roda ini terkunci, dia bisa muter lagi, betul. Karena kalau roda muter lagi, tekanannya ada lagi. Ini apa? Motor bisa bapak arahkan kembali, bapak bisa ngerem lagi. Set, arahin bapak bisa ngerem lagi. Oke. Lepas, tenang bu. Ini orangnya. Jelas nggak pak? Paham nggak? Bapak lihat tadi ketika roda ini belakang terkunci, padahal saya udah belok, tapi muter nggak mau belok, betul nggak? Karena si belakangnya selip. Tapi ketika remnya tekannya saya lepas, roda kan muter tuh. Dia langsung belok nggak? Paham dari sini pak? Paham maksudnya ya? Jadi kalau udah ngunci, iya, tekanannya cuma lepas lagi. Ya, kalau ditekan terus gimana? Percuma bapak nggak bisa diarahin. Iya, kedua apa? Motor akan terus muter ke depan. Jelas sampai sini? Ya, jadi kalau udah ngunci, segera tekanannya lepas. Kalau misalnya karena ada ngunci. Oke? Dan kita kalau yang sudah biasa mengendarai motor, tahu sendirilah bahwa kalau berkendara naik motor, ban belakang selip, itu motor masih bisa dikendalikan, masih bisa belok, masih bisa lurus, masih bisa dikendalikan. Kalau sudah biasa naik motor loh ya, kita nggak bicara instruktur safety riding yang tiap hari nggak pernah naik motor ya. Kita yang realistis saja, orang yang tiap harinya naik motor, bukan yang jarang-jarang, yang cuma Sabtu Minggu atau apa gitu ya. Bukan yang kalau naik motor cuma untuk touring gitu ya, bukan. Yang tiap hari, yang kalau kerja naik motor. Itu pasti ya, kalau rem belakang selip masih bisa dikendalikan. Bahayanya kalau misalnya ban belakang selip dilepas lagi adalah ketika ban belakang sudah nggak selip, dalam posisi yang miring, grip dapat lagi, maka ketika grip dapat itu langsung nyentak, jadi langsung gigit. Nah begitu menggigit karena arah ban berbeda, resiko jatuh. Oleh karena itulah kalau demo pengereman itu
jangan dilakukan di jalan raya. Kalau di jalan raya kan berhenti itu membahayakan di tengah jalan. Nah, menunjukkan pengereman dari apa namanya, kecepatan tinggi, dari kecepatan 100 ke kecepatan 80, itu beresiko kalau misalnya berhenti mendadak sampai 0 km per jam di tengah jalan. Jadi mungkin kadang ada yang banyak slip gitu ya, karena nggak pingin terlalu lambat terus dilepas lagi. Nah, itu bahaya. Kalau misalnya beneran butuh untuk mengembalikan grip ban belakang, jadi misalnya bahayanya sudah lewat, usahakan ban belakang lurus dulu. Jadi kalau misalnya motor miring gini, jadi lurus terus miring gini, luruskan dulu motornya sampai tegak gini, baru dilepas rem belakangnya. Jangan selagi miring gitu terus dilepas rem belakangnya. Karena kalau grip ban belakang kembali pada saat kondisi itu, selipnya itu bisa bikin kembalinya grip itu akan bisa bikin motor munting gitu loh. Kalau istilah sananya itu adalah jatuh high side. High side itu adalah kalau ban belakang yang habis direm dikembalikan gripnya langsung munting cerung gitu. Itu jatuh high side. Jadi salah ya kalau misalnya ban belakang selip itu dilepas sembarangan. Jangan sampai itu. Jadi soal naruh jari sudah, soal kalau ban selip sudah. Nah, berikutnya adalah urutan pengereman. Penulis nggak nyangka ya di Rivat Drive Lab itu, safety ridingnya Rivat Drive Lab, ada penjelasan soal, wah jaketnya buka. Ada penjelasan soal urutan rem. Jadi disebut bahwa jangan pakai rem belakang dulu. Pakai kalau ngerem depan dulu. Alasannya adalah karena waktu pengereman bobot motor itu akan lari ke depan. Ketika roda belakang berkunci, bisa nggak motor ini kita arahkan? Tuh, nggak bisa. Bapak lihat sini tadi, saya belok ke kanan, bututnya doang yang belok. Saya belok ke kiri, bututnya doang yang belok. Ya, jadi ketika roda belakang ini terkunci, motor ini nggak bisa kita arahkan. Jadi bobot motor itu apa namanya? Ketika ngerem, fokusnya bobotnya itu bertumpu ke bagian depan semua. Itu betul. Tapi ya, kan itu ketika sudah ngerem. Nah, sebelum ngerem, ya nggak gitu. Jadi ketika kita belum menyentuh tuas rem, ya bobot motor belum ke depan semua toh, masih di belakang. Oh, ini motor NMAX ABS ya, yang ada preloadnya ya. Keras ya. Ya itulah. Mungkin pernya lebih empuk tapi tetap shock breakernya jelek. Kembali lagi ke topik.
Jadi problemnya adalah ketika belum ngerem, bobot itu belum ke depan. Belum ke depan. Bobot itu masih normal. Kalau motor matic seperti yang penulis pakai seperti ini, bobot di ban belakang itu jauh lebih besar. Maaf penulis nggak pernah nimbang, tapi kita bisa pakai acuan per lah ya, acuan pernya suspensi. Penulis pernah baca punya Öhlins ya, punya Öhlins itu suspensi belakang untuk apa ya, motor apa itu, NMAX, itu ukuran pernya adalah 16 nm yang untuk belakang. Jadi ukuran per belakang itu 16. Per depan berapa? Per depan 8 nm, 6 sampai 8 nm. Jadi per yang dibutuhkan untuk suspensi depan itu separuhnya yang belakang. Artinya apa? Dalam keadaan normal gini ya, stasioner gini, berat di bagian belakang itu 2 kalinya yang depan. Dua kalinya yang depan. Maaf. Nah, 2 kali depan itu kira-kira berapa? Ya sepertiga ya. Anggap yang depan ini 35%, yang belakang ini 65%. Ini motor matic. Dan dari hukum ya, hukumnya kalau distribusi rem itu menyesuaikan dengan seberapa banyak bobot yang pindah ke depan, maka dalam kondisi awal itu yang paling pakem adalah rem belakang. Itu kalau misalnya alasannya adalah distribusi berat, itu yang ngomong dia sendiri, ngomong bobotnya kalau pas lagi ngerem itu ada di depan, oke, tapi sebelum ngerem di mana? Di belakang. Jadi awalan rem itu harusnya adalah belakang, karena belakang dulu yang pakem ketika awal-awal. Depan itu gripnya cuma 35% dari kondisi apa sesudah ngerem. Ya pokoknya dalam kondisi awal itu bebat yang ada di ban depan itu cuma 35%-nya. Jadi kita awali dengan rem belakang. Nah, si masnya ini ngomong kalau pakai rem belakang dulu itu buang-buang waktu. Kalau buang-buang waktu itu katanya bikin panik. Lah, rem belakang kan sudah ngerem, sudah termasuk daya pengereman. Apalagi kalau pas lagi boncengan, makin banyak kekuatan rem belakang ini. Malah justru rem belakang yang paling mendominasi ketika awal-awal pengereman itu. Nah, baru setelah ngerem, setelah beberapa saat ngerem, bobot motor pindah ke depan. Nah, kalau ban depan ini sudah ngegrip, kita bisa mulai pakai rem depan banyak. Jadi kalau kita awal-awal ngerem ya, ngeremnya pakai rem depan truk, beban di depan ini kan nggak ada. Kita nggak bisa tekan rem keras, harus sangat-sangat lembut sekali lah ya. Sesuatu yang jarang dipergunakan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau ngerem tekanannya nggak dirubah-rubah ya, nggak divariasi. Ya itu salah satu kesalahan ya. Katanya menghabiskan waktu, padahal enggak, karena justru kita pakai rem belakang itu ya biar bisa
mengawali rem dengan baik, biar nanti kalau begitu pakai rem depan kita bisa pakai yang lebih keras lagi kekuatannya. Dan penulis juga tunjukkan ya kemarin bahwa kalau pakai rem belakang dulu itu bisa membantu kita mengerti bahwa slip itu bisa dihindari. Jadi dengan rem belakang dulu kita bisa ibaratnya mendeteksi licin atau tidaknya jalan. Jadi pas kebetulan kemarin penulis ngerem belakang langsung slip ya, wah langsung warning ini, wah ini jalannya licin banget, berarti ketika pakai rem depan harus jauh lebih kalem-kalem. Jadi neken rem depannya itu kalau keadaan kayak gitu penulis tekan-tekan gitu, biasanya kan set gitu ya. Nah penulis buat lebih pelan-pelan lagi. Dan penulis lakukan itu dalam kondisi ban belakang selip lah ya. Jadi ban belakang selip penulis biarkan, terus penulis pergunakan rem depan pakai kalem. Ya mau bahas suspensi PCX, tapi ya tahu sendirilah suspensi bawaan itu mau NMAX mau PCX sama jeleknya. Nah soal mana rem yang didahulukan sudah jelas. Kalau motor nggak cocok lonjor ya gitu ya, kakinya keluar karena ya memang tempatnya kurang. Banyak pengendara motor Honda yang gitu ya. Terus berikutnya adalah soal pemakaian rem depannya sendiri. Penulis belum ngerti jelas yang RDL itu ngerem dikocok itu pakainya kapan ya. Tapi ada satu video yang diposting oleh Eca dan Kardus, itu nama channelnya. Dia ngeremnya dikocok. Nah yang penulis sangat nggak paham itu adalah klaimnya. Katanya ngerem kayak ABS ya, kayak remnya ABS, rem dikocok. Tujuannya adalah biar pengeremannya bisa lebih cepat. Ya, Bapak akan sampai yang namanya emergency braking, pengereman darurat. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara dipompa. Ya, dengan cara dipompa. Ya. Bang, kalau kocok begini, Bang. Kocok kan begini kan? Ya, kalau begini dipompa. Nih, pompa. Pompa remnya depan dan belakang. Pompa bersama sini. Oke, kalau yang metik barengan, harus bareng. Nggak ada. Lihat Pak. Ngomongnya gitu. Terus omongannya gede lah ya. Tapi faktanya ya, penulis kan sudah coba sendiri itu, dan kesimpulannya adalah kalau ngerem pakai dikocok itu bahaya. Yang pertama, ketika rem dikocok itu kekuatan pengeremannya jadi sulit dikendalikan. Ada Mas Bro yang ngomong, kalau saya Mas, saya lebih pilih dikocok, Bro Jajajet ya.
begitu tahu yang depan ini kelebihan, yang berikutnya saya kurangi, saya atur pas. Nah, ini kalau untuk penulis sesuatu yang mustahil ya, mustahil, nggak mampu penulis melakukan itu. Kalau ada orang yang mampu ya hebat ya. Di MotoGP aja nggak ada yang remnya pakai dikocok. Kalau klaimnya dari Mas Eca dan Kardus ini mengklaim bahwa ngerem pakai dikocok itu lebih cepat, tapi di MotoGP rasanya nggak ada yang remnya pakai dikocok. Kalau pembalap selevel MotoGP aja nggak sanggup, ya mohon dimaklumi kalau penulis nggak sanggup juga. Yang pertama itu kekuatan pengereman sulit diatur, sehingga ya kemarin itu sampai beberapa kali grip ban depan hilang. Tapi masih bisa dikendalikan karena kecepatannya kan cuma 40 km per jam saat itu. Ya 50 ya, 50, begitu sudah direm kan sudah 30. Masih bisa dikendalikan, masih ya ada kesan selong gitu, tapi masih bisa dikendalikan karena pelan. Kalau kencang ya nggak ngerti ya apa penulis bisa menyelamatkan kayak modelnya Marc Marquez gitu ya, atau Alex Rins kemarin itu kaki diselonjorkan kecepatan 90 km per jam. Wah, hebat itu. Nggak ngerti ya penulis bisa pakai atau enggak. Nah, terus yang kedua adalah ketika ditekan lepas itu jarak pengereman jadi lebih lama. Waktu pengereman jadi lebih lama dan jaraknya juga lebih panjang. Penulis hitung ya dari video, kira-kira kalau ngeremnya pakai pencala penulis normal, rem belakang dulu terus pakai rem depan, itu antara 2 sampai 3 bodi motor. Jadi 2 bodi motor ke depan, 2 sampai 3. Terus kalau yang dikocok itu pasti 4 atau ya sekitar 4 lah. 3 enggak, 4 ya, 5 mungkin enggak. Jadi sekitar 4 lah, 4 bodi motor ke depan. Jadi jelas bahwa dikocok itu bikin pengereman makin lama. Nah, si masnya ini, Mas Eca dan Kardus ini kan mengklaim bahwa ngerem dikocok itu berhenti bisa jadi lebih cepat. Penulis bandingkan, dia kan sebelumnya ngerem pakai cara biasa. Ngerem cara biasa, entah berat motornya berapa itu kok ngeremnya lambat banget ya. Ngerem pakai cara biasa, jaraknya adalah 6 motor. Dia berhenti sesudah 6 motor. Parah banget ya. Motor gede, bannya gede tapi lambat. Itu motornya apa itu? Kayaknya bukan kelas 1000 cc, mungkin kelas 500-an gitu ya. Nah itu si masnya itu motornya pokoknya ngeremnya 6 ya kalau dipakai pengereman biasa cara mereka ya, ngerem depan tok. Nah begitu dipakai cara pengereman dikocok, 6 motor itu masih belum berhenti. Nah sekarang kita lanjut lagi ke
emergency braking. Ya, caranya dengan cara dipompa atau kalau bahasa Inggrisnya adalah saddle brake atau pulse braking. Contohnya seperti ini. Pompa remnya depan dan belakang secara bersamaan. Oke, supaya perlambatannya lebih cepat. Kenapa? Karena momentum tidak bisa kita patahkan sekaligus. Supaya momentumnya cepat habis, maka kita patahkan berkali-kali. Sama kerja dengan ABS, cuman ini bedanya kita by manual ABS-nya. Oke? Habis ini entah yang ngomong katanya pengereman, katanya ya, janjinya ya, ketika dikocok itu pengeremannya bisa lebih cepat, tapi dia sendiri waktu praktek jarak pengereman malah lebih lama dari jarak 6 motor yang menurut penulis termasuk payah ya untuk pengereman. Jarak 6 motor kalau normal sudah berhenti, itu ketika dikocok 6 motor belum berhenti, kan parah itu. Nggak ngerti lah wis, kok bisa berani-berani ngomong jarak pengereman bisa lebih pendek. Ya penulis yang nggak suka itu nggak melihat fakta, nggak mempertimbangkan gitu loh ya. Belum lagi yang soal pengereman pakai zona-zona gitu ya, kecepatan 30, kecepatan sampai 30 km pakai belakang tok, kalau sudah di atas itu pakai 2, kalau sudah di atas 80 km per jam pakai depan tok. Kenapa kok harus pakai begitu? Alasannya ya, kalau pelan dari sisi kenyamanan, kalau ngerem depan itu bisa ngayun suspensi depannya. Ya, pertama Bapak kita melakukan pengereman harus sadar. Kedua, kapan kita pakai rem depan, kapan kita pakai rem belakang, ya, itu lihat kecepatannya. 30 ke bawah, dan kita pakai rem apa? Good. Rem belakang. Alasannya tahu nggak? Nggak tahu. Betul nggak? Alasan yang pertama, supaya nyaman, supaya aman. Nyaman dan aman. Ya, nyaman dan aman. Nyamannya kenapa, Pak? Pak, paling kalau 30 ke bawah, kalau situasi jalan raya kan paling macet. Maju berhenti, betul nggak? Kalau kita bawa penumpang, ya bisa pakai rem belakang, Pak. Bedakan. Nah, berhenti, bisa pakai rem belakang nanti. Nah, pakai kayak gini. Berhenti, pakai rem belakang lihat. Tuh. Atau maju dikit-dikit karena pada selayar. Ini rem belakang. Ini rem belakang. Tuh, saya pakai rem belakang. Sekarang bandingkan kalau kita pakai rem. Coba. Nah, kalau pakai rem depan berhenti, rem. Berhenti, rem. Nah, atau maju dikit-dikit. Saya mah tahu nih, ini maunya bapak-bapak. Iya betul. Ya, Iya. Bapak mau tentang cewek. Iya betul. Kesempatan bu, kesempatan maunya. Jago-jago itu kan. Kalau cewek. Ya, nyaman nggak kayak gitu penumpang, Pak? Nggak nyaman. Kenapa? Karena memang gaya cek depan ini cukup besar. Sehingga apa? Akan mudah membuat tahun depan ini mengayun. Ketika kita mudah mengayun, iya, yang belakang kita ini akan mudah terdorong juga ke depan. Nggak nyaman, Pak. Jelas sampai sini, Pak? Ya, jadi sebaiknya gunakannya rem. Kita nggak peduli lah ya, ngapain peduli soal kenyamanan, ini soal keamanan. Kalau sudah soal keamanan, nggak usah lah bahas soal kenyamanan. Keamanan nomor 1. Penulis nggak setuju dengan cara refleks, cara pembagian seperti itu, karena kebiasaan kita dalam pengereman itu bakal jadi refleks kita. Refleks ini penting, refleks ini perlu dibangun, perlu dibiasakan. Dulu waktu penulis pertama ngeremnya depan dulu,
Waktu ada kejadian apapun refleksnya ya depan dulu. Dan penulis ketika awal-awal ngerem pakai belakang dulu, kadang penulis lupa ngerem pakai depan dulu. Misal ya karena males ya, waktu itu rem belakangnya nggak sip ya. Penulis tiap hari kebiasaan rem belakang dulu. Nah ketika panik apa yang terjadi? Kebiasaan ngerem depan dulu, begitu panik ya, depan dulu juga. Nggak ingat sudah sama rem belakangnya. Harusnya kan rem belakang dulu. Nah itu depan dulu, akhirnya jatuh lagi. Jadi kebiasaan itu penting. Nanti pas kebiasaan jalan pelan, jalan 30 pakai belakang jalan agak cepat gitu, pakai belakang juga pasti. Jalan kencang pakai rem depan terus. Kecepatan 50, ya paling rem depan juga yang dipakai. Kebiasaan itu penting. Biasakan ngerem belakang dulu biar ya memang nggak butuh rem depan rem belakang itu kadang nggak butuh, rem depan aja cukup untuk menghentikan motor. Tapi tujuannya biar kalau pas keadaan darurat, keadaan panik, kita itu ngeremnya juga rem belakang dulu. Kalau rem belakang dulu, misalnya kita panik rem belakang terus belakang selip, baru kita tahu oh jalannya lagi licin gitu. Kalau misalnya langsung berhenti, kita pakai langsung nangguk. Kita pakai rem depan juga santai karena bobot sudah di rem depan. Jadi begitu sajalah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.